Hai hai semuanya. Di sini dengan Dila Eka Aprilia sebagai narator yang akan memandu perjalanan kali ini. Mengenal atmosfer bumi. Sebelumnya, yuk kita mendekat ke planet bumi. Nah, ini adalah planet bumi. Pernahkah kalian berpikir kenapa kita bisa hidup di bumi? Apa yang melindungi kita dari bahayanya luar angkasa? Jawabannya ada pada atmosfer. Hari ini kita akan menjelajahi atmosfer, mulai dari lapisannya, fungsinya, hingga cara menjaganya. Yuk, kita mulai. Apa itu atmosfer? Atmosfer adalah lapisan gas yang menyelubungi bumi dan berfungsi sebagai pelindung kehidupan. Atmosfer terdiri dari banyak gas seperti nitrogen. Nitrogen sebagai unsur yang paling banyak jumlahnya di dalam atmosfer bumi, yaitu sekitar 78,08%. Selanjutnya ada oksigen. Kadar oksigen yang ada di atmosfer sekitar 20,95%. Oksigen sendiri berasal dari pohon, lebih tepatnya dihasilkan dari proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan. Oksigen juga berperan sangat penting bagi kehidupan pada makhluk hidup. Selanjutnya ada argon. Kadar argon yang ada di atmosfer sekitar 0,8%. Selanjutnya ada karbon dioksida. Kadar karbon dioksida yang ada di muka bumi sekitar 0,034%. Karbon dioksida sendiri dapat dihasilkan dari pembakaran lahan serta pernapasan pada hewan dan manusia. Salah satu dampak dari keberadaan karbon dioksida sendiri dapat menimbulkan terjadinya efek rumah kaca. Selanjutnya ada ozon. Kadar ozon yang ada di atmosfer sekitar 0,06%. Ozon sendiri hanya dapat dijangkau di ketinggian 20 km sampai 30 km. Ozon merupakan bentuk lain dari oksigen, sehingga sangat efektif menyerap radiasi ultraviolet, di mana proses radiasi ini mengandung energi yang sangat besar dan berbahaya bagi manusia. Selanjutnya ada uap air. Uap air terdapat di atmosfer merupakan hasil penguapan dari danau, transpirasi tanaman, laut, kolam, dan sungai. Uap air sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam proses iklim dan cuaca karena fasenya dapat berubah. Selain gas-gas yang disebut tadi, atmosfer juga mengandung gas mulia seperti neon, krypton, xenon, serta hidrogen dan helium. Lapisan atmosfer sangat tebal, bahkan jika dihitung jaraknya bisa mencapai ribuan kilometer dari permukaan suatu planet. Atmosfer pada suatu planet memiliki ketebalan yang berbeda-beda. Pada planet bumi sendiri, lapisan atmosfer yang dimiliki mencapai ketebalan sekitar 1000 km dari permukaan bumi. Lapisan ini sangat penting untuk menjaga agar planet bumi tetap layak untuk kita huni. Tanpa atmosfer, bumi akan seperti planet mati. Tidak ada udara, tidak ada kehidupan, dan suhu ekstrem akan melanda bumi kita.
Lapisan-lapisan atmosfer. Atmosfer terdiri dari 5 lapisan utama. Yuk kita terbang dan melihat setiap lapisannya satu persatu. Lapisan yang pertama yaitu troposfer. Troposfer adalah lapisan atmosfer yang paling dekat dengan permukaan bumi. Dengan ketinggian terletak di 0 sampai 12 km di atas permukaan bumi, memiliki ketebalan yang berbeda-beda, sekitar 16 km di khatulistiwa dan 8 km di kutub. Mengandung uap air dan karbon dioksida. Sublapisannya terdiri dari lapisan planet air, lapisan konveksi, dan tropopause. Tempat terjadinya hujan, angin, petir, dan awan. Lapisan ini juga aman untuk melajukan pesawat terbang. Lapisan kedua yaitu stratosfer. Stratosfer adalah lapisan kedua atmosfer yang melindungi makhluk hidup dari sinar ultraviolet. Dengan ketinggian 12-60 km di atas permukaan bumi. Mengandung ozon untuk menyerap sinar UV. Kondisi udaranya kering tanpa uap air. Sublapisannya terdiri dari lapisan isotermis, inversi, dan stratopause. Lapisan ini menjadi tempat melintasnya pesawat komersil dan militer. Lapisan ketiga yaitu mesosfer. Mesosfer adalah lapisan yang melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa. Dengan ketinggian 50-85 km di atas permukaan bumi. Suhunya di antara minus 50 derajat Celcius hingga minus 90 derajat Celcius. Semakin tinggi, semakin dingin. Sublapisannya terdapat lapisan mesopause. Kepadatan gas cukup tinggi dengan konsentrasi logam dan atom besi. Lapisan keempat yaitu termosfer. Termosfer adalah lapisan atmosfer yang dikenal sebagai ionosfer. Dengan ketinggian 85-500 km. Suhunya dapat mencapai 90-5000 derajat Celcius karena molekul menyerap radiasi matahari. Tempat terjadinya aurora dan pemantulan gelombang radio. Sublapisannya terdapat lapisan ionosfer. Lapisan kelima, eksosfer. Eksosfer adalah lapisan terluar atmosfer yang berbatasan dengan luar angkasa. Dengan ketinggian 500 km ke atas. Memiliki gravitasi yang sangat kecil. Kandungan gasnya sangat rendah dengan molekul menyebar jauh. Tekanan udaranya yaitu 0 cm merkuri. Fungsi atmosfer. Atmosfer bukan hanya lapisan gas biasa loh. Ia punya banyak peran penting. Apa saja itu? Yang pertama, melindungi bumi dari radiasi matahari. Atmosfer berfungsi sebagai pelindung bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet yang dapat membahayakan kehidupan makhluk hidup yang berada di bumi. Dengan berbagai lapisan ozon yang ada di atmosfer akan menyerap sinar UV berbahaya yang bisa merusak kulit dan menyebabkan kanker. Yang kedua, menjaga suhu bumi tetap stabil. Atmosfer bertindak seperti selimut yang menjaga panas agar bumi tidak terlalu dingin atau terlalu panas. Wah, ada meteor! Nah, fungsi atmosfer yang ketiga yaitu melindungi dari benda luar angkasa. Atmosfer berfungsi sebagai pelindung bumi dari berbagai benda asing luar angkasa yang dapat jatuh ke bumi dikarenakan terkena gaya gravitasi bumi. Meteor yang masuk ke bumi akan terbakar di mesosfer sebelum mencapai permukaan bumi.
Nah, selain 3 fungsi tadi, fungsi atmosfer yang keempat yaitu menyediakan oksigen untuk kehidupan. Dengan adanya atmosfer, tumbuhan dapat melakukan proses fotosintesis, di mana hasil dari proses fotosintesis adalah oksigen. Atmosfer yang mengandung oksigen akan sangat diperlukan oleh manusia dan hewan untuk bernapas. Mari kita lanjutkan dengan tayangan video. Teman-teman, yuk kita turun ke bumi. Masalah yang mengancam atmosfer. Sayangnya, atmosfer kita sedang menghadapi berbagai masalah serius. Apa saja masalahnya? Yang pertama, pencemaran udara. Gas beracun dari kendaraan, pabrik, dan pembakaran hutan sangat mencemari udara. Yang kedua, adanya penipisan lapisan ozon. Penggunaan bahan kimia seperti CFC menyebabkan ozon berlubang, sehingga sinar UV lebih banyak masuk ke bumi. Dan yang ketiga, efek rumah kaca. Gas karbon dioksida dan metana yang berlebihan menyebabkan suhu bumi semakin panas. Dengan tayangan video yang sudah ditayangkan, permasalahan-permasalahan pada atmosfer dapat dicegah dengan cara menjaga atmosfer. Kita semua bisa membantu menjaga atmosfer dengan langkah-langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa cara efektif yang dapat kita lakukan. Yang pertama, dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Penggunaan kendaraan bermotor menghasilkan gas rumah kaca, terutama karbon dioksida. Apa yang bisa kita lakukan? Yaitu dengan menggunakan sepeda untuk perjalanan singkat. Selain ramah lingkungan, bersepeda juga menyehatkan tubuh. Kita juga bisa memanfaatkan transportasi umum seperti bus atau kereta untuk mengurangi jumlah kendaraan di jalan raya. Dan kita dapat berjalan kaki jika jaraknya dekat. Selain mengurangi polusi, juga baik untuk kesehatan. Yang kedua, dengan menanam pohon. Pohon memiliki peran besar dalam menjaga atmosfer, terutama dalam menyerap karbon dioksida. Apa yang bisa kita lakukan? Dapat dengan menanam pohon di sekitar rumah, sekolah, atau lingkungan sekitar. Selain itu, kita juga dapat ikut serta dalam program reboisasi atau penghijauan di area gundul. Yang ketiga, dengan cara menghemat energi. Penggunaan energi yang boros meningkatkan emisi dari pembangkit listrik yang sebagian besar menggunakan bahan bakar fosil. Apa yang bisa kita lakukan? Dapat dengan matikan lampu, kipas angin, AC, atau alat elektronik saat tidak digunakan. Selain itu, dapat menggunakan lampu hemat energi seperti LED yang lebih efisien dan tahan lama. Yang keempat, menggunakan produk ramah lingkungan. Beberapa produk, terutama yang mengandung CFC, dapat merusak lapisan ozon. Apa yang bisa kita lakukan? Dapat dengan pilih produk bebas CFC seperti semprotan aerosol ramah lingkungan. Kemudian dapat menghindari penggunaan styrofoam atau plastik sekali pakai yang sulit terurai. Dan kita juga dapat memakai barang-barang daur ulang atau produk lokal yang lebih sedikit menghasilkan polusi. Atmosfer adalah pelindung utama bumi dan semua makhluk hidup yang ada di dalamnya. Jika kita ingin hidup nyaman, kita harus menjaga atmosfer bersama-sama. Jaga atmosfer,
jaga bumi kita. Yuk mulai dari diri kita sendiri. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa di materi berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe.